Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gardian Hafiz Arkan dengan NIM 333420099. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang inovasi peleburan logam menggunakan teknologi portable cupola guna meningkatkan mobilitas bagi pengepul logam bekas. Latar belakang dari proyek ini adalah pada era teknologi seperti ini, berbagai sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia mayoritas terbuat dari bahan logam. Logam tersebut antara lain adalah besi, baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Tapi logam tidak sama seperti plastik di mana dapat direcycle dengan mudah. Artinya, plastik dapat diolah kembali dengan memanfaatkan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, teknologi yang dibutuhkan untuk mendaur ulang logam membutuhkan temperatur yang tinggi. Selain itu, untuk mengolah logam diperlukan biaya yang besar. Hal ini juga menyebabkan pengepul besi tua tidak bisa produktif dengan mengolah besi tua sendiri. Para pengepul kebanyakan menjual kembali ke besi tua ke pabrik yang lebih besar dengan harga yang sangat murah. Dengan dirancang dan dibuatnya portable cupola, ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para pengepul logam bekas. Kemudian manfaat. Manfaat kegiatan ini diharapkan mampu membantu para pengepul sampah logam agar dapat meningkatkan pendapatannya dengan memanfaatkan portable cupola. Jika hal ini terus berkembang, maka pengepul sampah logam akan menjadi suatu industri pengecoran logam dalam skala mikro atau menengah. Hal ini juga dapat meningkatkan taraf hidup para pengepul sampah logam serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian luaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terwujudnya portable cupola yang mampu mengolah sampah logam secara ekonomis dan efisien serta meningkatkan pendapatan pengumpul sampah logam. Kemudian adalah tinjauan pustaka. Cupola merupakan suatu tungku silinder vertikal yang digunakan untuk melelehkan atau melebur suatu logam atau scrap logam atau logam bekas. Salah satu logam yang dapat dilebur dengan menggunakan cupola ialah besi tuang dan baja. Bagian-bagian cupola. Dalam suatu cupola terdapat beberapa daerah atau zona. Daerah-daerah ini memiliki peran vital dalam menentukan keberhasilan proses peleburan yang dilakukan. Terdapat 5 zona dalam cupola. Zona-zona ini antara lain adalah zona well, pembakaran, reduksi, pelelehan, dan daerah pemanasan awal. Yang pertama itu adalah daerah well. Terdapat pada bagian bawah cupola. Daerah ini menampung logam cair hingga cupola dilakukan tapping. Kedalaman well mempengaruhi temperatur logam yang di-tapping. Logam cair yang lebih panas disebabkan oleh daerah well yang dangkal. Pemisahan slag dan mengambangnya slag terjadi di daerah well ini. Kemudian itu daerah pembakaran atau combustion zone adalah suatu di mana logam yang dimana blast masuk ke dalam cupola dan bereaksi dengan kokas untuk membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida. Pada reaksi ini dapat memanaskan logam dan membentuk gas panas, yang mana melelehkan dan memanasi awal material yang masuk. Hal ini adalah daerah di mana energi termal atau panas terbentuk. Daerah reduksi adalah bagian luar dari daerah pembakaran dan daerah oksidasi logam mengalami superheated pada daerah ini. Oksida dari logam direduksi juga pada daerah ini. Daerah pelelehan adalah daerah dari atas kokas sampai di mana logam benar-benar mencair. Daerah pelelehan terdapat di antara daerah reduksi dan daerah pemanasan awal. Kemudian adalah parameter proses cupola. Yang pertama adalah blast rate. Semakin tinggi blast rate, maka semakin tinggi pula temperatur tapping dari logam cair, hingga mencapai suatu titik tertentu dan kemudian turun dengan meningkatnya blast rate. Dalam praktek, blast rate yang optimal bervariasi terhadap tingkat perbandingan logam. Kemudian adalah kecepatan pelelehan. Kecepatan pelelehan tergantung pada perbandingan kokas terhadap besi dan seberapa cepat kokas terbakar. Kecepatan kokas terbakar ditentukan oleh blast rate. Yang ketiga adalah temperatur logam. Ketika pengoperasian cupola, tidak hanya kecepatan leleh logam saja yang dibutuhkan, akan tetapi juga pada temperatur beberapa pada rasio kokas. Logam tertentu, atau lebih tepatnya rasio karbon yang dibakar dengan besi, meningkatkan blast rate akan menyebabkan meningkatnya baik kecepatan pelelehan dan temperatur logam hingga mencapai nilai optimal tertentu. Kemudian meningkatkan blast rate akan menyebabkan temperatur logam turun.
pada base rate yang konstan, meningkatkan pemasukan kokas, mengurangi kecepatan pelelehan, dan meningkatkan temperatur logam. Yang keempat adalah blast pressure. Tekanan turun jika material yang masuk memiliki densitas packing yang lebih kecil. Pada kasus ini, penurunan tekanan biasanya diatasi dengan peningkatan kecepatan blast. Operator cenderung untuk membuka katup kontrol blast lagi sehingga mengganggu pengontrolan. Kemudian metode pelaksanaan. Yang pertama, observasi ke pengepul logam bekas. Observasi ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis ketersediaan bahan baku logam. Yang kedua adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan agar seluruh anggota PKM memahami prinsip kerja kupola. Yang ketiga adalah penetapan desain portable kupola. Yang keempat, pemilihan material yang digunakan pembuatan portable kupola. Pemilihan material untuk kupola juga merupakan hal yang sangat penting, apalagi mengingat bahwa portable kupola bekerja pada temperatur yang tinggi, yaitu di atas 1600 derajat Celcius. Kemudian yaitu studi ketersediaan komponen alat pendukung dan bahan. Studi ketersediaan komponen alat pendukung dan bahan untuk pembuatan portable kupola dilakukan agar tidak terjadi kesalahan saat pemilihan material, serta alat atau komponen yang akan digunakan. Yang keenam adalah pembuatan portable kupola. Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan, maka dilakukan pembuatan portable kupola. Pembuatan ini berdasarkan pada desain yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh adalah penentuan parameter proses. Selain desain, parameter proses yang ditetapkan saat proses peleburan menggunakan portable kupola juga merupakan hal yang vital. Kemudian adalah proses trial. Trial dilakukan agar dapat diketahui kinerja portable kupola saat melakukan peleburan logam. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan penyempurnaan desain. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan hasil trial dengan melakukan evaluasi yang tidak dapat, penyempurnaan desain portable kupola yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah penyerahan portable kupola kepada mitra. Penyerahan portable kupola di sini dilakukan sesuai dengan MOA yang telah disepakati antara anggota PKM dengan mitra. Hal ini juga dilakukan sebagai penanggung jawab anggota PKM. Kemudian adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah bahan. Bahan total biayanya adalah 9.170.000. Yang kedua adalah peralatan penunjang. Peralatan penunjang dengan harga 2.040.000. Total pengeluaran adalah 11.210.000. Kemudian di sini ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan dilakukan selama 4 bulan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.